Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Tegar Reno Pratama. Di sini saya akan melakukan ringkasan video dari video sosial tahap 2 yang dibawakan oleh trainer Bapak Apoteker Hendi Ristiono Esfar MPH, yang didampingi juga oleh co-trainer Kak Milenia Intan Borneo. Jadi di sini saya merangkum tentang bagaimana konsep smart dalam penetapan tujuan. Sebenarnya semua orang punya tujuan hidup masing-masing, tidak bisa diatur oleh siapapun. Dia punya acuan masing-masing, namun tetap harus ada rute. Namun rute orang juga berbeda-beda ya. Cuman di sini kita mengikuti rute dari video yang dibawakan oleh Pak Hendi ini. Beliau memiliki rute yang namanya SMART. Ya, sebenarnya SMART ini adalah metode yang digunakan untuk menetapkan tujuan yang jelas dan terukur agar lebih mudah dicapai. Jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran. Ya, siapa George T. Doran ini? Jadi pada tahun 1981 dan sering digunakan dalam dunia bisnis, manajemen, serta pengembangan diri atau soft skill. Ya, seperti yang saat ini sedang saya bahas. SMART, S-nya itu adalah spesifik. Jadi dalam hidup itu kita harus memiliki tujuan yang harus jelas dan spesifik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Penetapan tujuan yang spesifik membantu dalam menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapainya. Nah, misalnya contoh ya, ada beberapa contoh spesifik dan tidak spesifik. Tidak spesifik itu contohnya itu misalnya gini, saya ingin meningkatkan penjualan. Ya, apa yang mau ditingkatkan dalam penjualan gitu kan? Apa uangnya atau orangnya gitu kan, atau apanya yang mau ditingkatkan gitu, atau produknya atau keuntungannya atau apanya tuh. Jadi harus spesifiknya seperti apa. Misalnya saya ingin meningkatkan penjualan produk A misalnya ya sebesar 20% dalam 3 bulan ke depan dengan strategi pemasaran digital atau door to door atau yang lain sebagainya gitu. Itu kan spesifik gitu. Selanjutnya measurable atau terukur. Ya, tujuan harus memiliki indikator yang bisa diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dengan adanya ukuran yang jelas, kemajuan dapat dievaluasi secara objektif. Misalnya meningkatkan jumlah pelanggan baru sebesar 50 orang dalam sebulan dan mengurangi pengeluaran operasional sebesar 10% dalam 6 bulan. Itu kan terukur. Jadi kita punya ukuran takaran masing-masing. Selanjutnya achievable atau dapat dicapai. Jadi tujuan itu harus realistis dan dapat dicapai berdasarkan sumber daya yang tersedia. Jadi jangan menetapkan target yang konyol, yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, tapi tidak bisa dilaksanakan. Misalnya, saya ingin pergi ke bulan. Anda bukan astronot, ya kan? Anda bukan kerja di NASA, tapi Anda harus pergi ke bulan. Itu tidak memungkinkan gitu. Atau misalnya, saya ingin menjadi pembalap di MotoGP. Anda bukan pembalap gitu kan? Anda seorang pelajar gitu kan. Jadi itu harus harus realistis lah gitu kan. Jadi contoh yang dapat dicapai ya misalnya gini, saya ingin ketika saya berjualan, saya ingin meningkatkan pangsa lokal sebesar 10% dalam 1 tahun. Itu masuk akal. Atau misalnya ada hal lagi, nanti dalam 1 bulan ke depan saya ingin meningkatkan fasilitas untuk karyawan saya, misalnya seperti itu dapat dicapai. Jadi hal-hal yang masuk akal saja. Selanjutnya realistis itu bagian dari smartnya, berarti R-nya ya. Realistis itu yaitu tujuan harus relevan dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Selain itu juga harus sesuai dengan visi misi dan kapasitas organisasi atau individu. Misalnya ini saya punya perusahaan laut misalnya, tapi kita baru saja berdiri gitu kan, tapi kita pengen punya target dalam 1 tahun kita ingin ekspansi sampai ke Chinese, sampai ke Amerika, Meksiko. Itu namanya bukan realistis, kecuali Anda bandar narkoba baru itu realistis gitu kan. Ini perusahaan ini kan dikit demi sedikit banyak saingan di mana-mana gitu. Selanjutnya smart, T-nya itu berarti time based ya, batas waktu. Tujuan harus memiliki batas waktu yang jelas agar dapat memberikan motivasi dan mencegah penundaan. Jadi ya
kita harus ada batas waktunya gitu. Ya tadi kita harus membataskan waktu itu sebagai acuan dalam melakukan sebuah kegiatan. Seperti itu. Jadi metode SMART ini membantu individu atau organisasi dalam menetapkan tujuan lebih efektif dan dapat dicapai dengan strategi yang lebih jelas. Terima kasih.